Buat subscriber Gadoga.com yang penasaran kenapa sih cukup lama channel ini nggak bahas smartwatch, alasannya adalah karena biasanya kita selalu melakukan tes fitur olahraganya itu di outdoor, dan beberapa bulan belakangan ini sulit dilakukan karena kondisi sekarang ini. Video ini pun direkam bulan Februari 2020 sebelum ada peraturan PSBB, dan tadinya mau saya buat satu video yang membahas full test sensor Amazfit T-Rex, tapi sampai sekarang belum sempat, jadi ya saya upload untuk tes fitur renangnya saja dahulu. Amazfit T-Rex memiliki dua mode renang, yaitu pool swimming dan open water swimming. Pool swimming adalah untuk di kolam renang, sedangkan open water untuk dipakai saat berenang di alam bebas. Bedanya adalah kalau open water swimming, fitur GPS-nya itu akan diaktifkan untuk merekam rute renang. Sedangkan kalau menu pool swimming tidak pakai GPS karena memang tidak perlu. Selain GPS ada beberapa sedikit perbedaan yang nanti kita bahas. Langsung saja kita bahas menu pool swimming terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, kita bisa klik pengaturan yang ada di bawah ini. Ada pilihan workout goal atau target latihan. Ada beberapa pilihan seperti jarak. Ini nanti kalau sudah mencapai jarak yang dipilih, kita akan diinfokan oleh Amazfit T-Rex. Ada juga pilihan durasi atau lama waktu. Ada juga pilihan kalori. Kita bisa pilih ketiganya sekaligus, bisa pilih salah satu saja atau dua, atau tidak sama sekali. Lalu real time grab adalah untuk menampilkan grafik pool speed rate saat berenang, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada juga pilihan panjang lintasan renang. Kalau sudah, kita kembali ke menu sebelumnya, lalu klik go. Dia akan muncul keterangan yang menyatakan bahwa layar akan dikunci dan kita tidak bisa mengoperasikan layar sentuh, dan untuk navigasi menu berarti kita perlu menggunakan tombol fisik. Layar dikunci karena untuk layar jenis kapasitif, jika terkena air layarnya akan menjadi ngaco seperti yang terlihat di layar. Ini terjadi bukan hanya di T-Rex tapi juga di smartwatch atau smartband lainnya. Inilah yang jadi salah satu kelebihan Amazfit T-Rex karena dia memiliki tombol fisik yang lengkap sehingga kita bisa tetap menggunakan fitur dengan baik walaupun layarnya basah. Saat menu swimming pool berjalan, kita bisa melihat durasi lama waktu. Jarak ini menunjukkan 84 meter. Lalu times tertera 4 kali, itu karena tadi kita pilih panjang lintasan 20 meter. Jadi kita sudah 4 kali melewati lintasan. Lalu consumption adalah jumlah kalori yang terbakar dalam satuan kilokalori. Average pace adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 100 meter. Ini 2 menit 59 detik. Average rate adalah rata-rata jumlah stroke atau gerakan atau tarikan tangan dalam 1 menit. Ini kenapa jumlahnya sedikit akan dijelaskan saat kita bahas laporan renangnya. Max pool speed rate adalah jumlah stroke terbanyak yang pernah dilakukan dalam 1 menit. Sedangkan ini adalah tampilan grafik untuk pool speed rate. Ini videonya menyusul jadi tampilannya berbeda. AVG atau average adalah jumlah rata-rata stroke atau tarikan tangan per menit. Sedangkan highest adalah jumlah stroke terbanyak dalam 1 menit. Ini bisa terlihat kalau saya tidak bergerak jumlah rata-ratanya jadi menurun. Sayang sekali ini grafiknya warna hijau gelap jadi sulit terlihat ketika kondisinya terang. Sekarang menu open water. Di menu pengaturan ada workout goal yang isinya sama seperti menu swimming pool yang tadi. Sedikit perbedaan saja ada di bagian real time grab ada pilihan pace. Selain itu kalau di pengaturan open water tidak ada pilihan panjang lintasan renang. Sebelum memulai dia akan mencari sinyal GPS terlebih dahulu. Kita bisa saja langsung klik go tapi nanti tidak ada data rute GPS. Kalau sudah dapat sinyal GPS, background tulisan go akan warna hijau. Dan tentu saja ketika berenang kita nggak perlu bawa handphone kita. Tampilan menu open water saat aktif ada pilihan durasi, jarak, average pace atau rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 meter, ini 1 menit 50 detik, consumption atau kalori yang terbakar dalam satuan kilokalori, pulse adalah banyaknya stroke atau tarikan tangan, average rate adalah rata-rata jumlah tarikan tangan per menit. Ini kecil karena saya berhenti untuk merekam. Max pool speed rate adalah jumlah stroke terbanyak dalam 1 menit. Dan ini adalah tampilan grafik yang direkam menyusul. Average adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk menempuh jarak 1 km. Yang depan adalah menit, yang belakang adalah detik. Karena tangan saya tidak bergerak, nilainya terus meningkat. Sedangkan highest menunjukkan waktu tercepat untuk menempuh 1 km. Jadi, beda info dari swimming pool dengan open water saat renang adalah
Kalau swimming pool ada jumlah beberapa kali sudah bolak-balik lintasan renang. Sedangkan kalau di menu open water ada jumlah stroke, dan untuk pilihan grafik bisa pilih pace atau pool rate. Kalau swimming pool hanya bisa pilih grafik pool rate saja. Tampilan info yang lain sama saja. Report atau laporan. Kita bisa melihat riwayat latihan langsung di Amazfit T-Rex. Untuk swimming pool kita bisa melihat tanggal dan waktu, jarak, durasi, gaya renang, saya renang gaya bebas dan tepat dideteksi sebagai freestyle, lalu angka SWOF atau tingkat efisiensi renang kita. Ini berhubungan dengan banyaknya stroke atau gerakan tangan dan dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak lintasan renang. Semakin kecil nilai SWOF, semakin baik. Times tertulis 4, itu maksudnya 4 kali melintasi jalur 20 meter. Average pace, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 100 meter. Dalam contoh ini adalah 3 menit. Total pull times adalah total tarikan atau stroke yaitu sebanyak 26 kali. Average rate yaitu rata-rata stroke per menit yaitu 5 kali per menit. Average pull distance rata-rata jarak yang ditempuh dalam 1 kali tarikan. Ini bisa terlihat bahwa average rate atau jumlah stroke per menit rendah dan average pull distance terlihat tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi kolam renang saat saya merekam video ini adalah ramai, jadi saya sering berhenti di tengah lalu saya jalan atau tidak renang. Jadi ya datanya begini. Nanti sobat bisa lihat di menu laporan open water sedikit lebih baik karena kondisi kolam renang sudah lebih sepi. Lanjut, max pull speed rate adalah jumlah tarikan tangan atau stroke terbanyak yang dilakukan dalam 1 menit. Konsumsi kalori yaitu 17 kilokalori. Grafik yang menunjukkan rata-rata dan juga maksimum jumlah stroke. Untuk mendeteksi jarak saat menu swimming pool, saya rasa itu diambil dari tinggi badan pengguna yang kita input melalui aplikasi Amazfit. Sedangkan ini contoh laporan untuk open water. Selain tanggal dan waktu, kita juga bisa melihat rute GPS. Ini hanya garis-garis saja, kalau untuk melihat peta lokasinya bisa di aplikasi Amazfit yang nanti kita tunjukkan. Setelah itu ada durasi, gaya renang, kali ini saya pakai gaya kupu-kupu jadi tertulis butterfly. Average space, dan untuk yang lainnya sama seperti menu swimming pool yang tadi sudah dijelaskan, jadi kita sekilas saja untuk hemat waktu. Di menu open water ada grafik pace, walau ini tidak muncul nilainya karena saya terlalu lama berhenti untuk merekam video. Ini contoh laporan grafik pace yang direkam pada waktu yang berbeda. Kita juga bisa melihat riwayat latihan di aplikasi Amazfit dengan cara disinkronisasi dulu. Seperti ini contoh laporannya. Sobat bisa lihat ada kotak, itu adalah batas kolam renangnya. Di bagian ini terlihat sedikit keluar dari batas itu dan itu adalah hal yang wajar karena tingkat akurasi GPS bisa miss beberapa meter. Kalau terlihat seperti zigzag itu karena saat saya merekam kebetulan pas berbarengan dengan jadwal latihan renang anak SD. Jadi saya nggak bisa renang bolak-balik lurus tapi harus menghindari banyak orang dan itu pun kadang harus berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu grafik pace tidak ada datanya pada laporan yang ini. Di bawahnya ada tampilan stroke rate yang menampilkan rata-rata jumlah stroke atau tarikan tangan dalam 1 menit dan juga jumlah maksimumnya. Ini adalah contoh tampilan grafik pace yang direkam pada waktu berbeda. Kita bisa lihat lebih detail dengan klik tanda plus. Kita juga bisa bandingkan dengan grafik stroke rate. Sebagai catatan, ketika berada di dalam air dalam waktu cukup lama, Amazfit T-Rex akan kehilangan sinyal GPS. Tapi dia akan kembali lock satelit dengan cepat ketika dikeluarkan dari dalam air. Artinya, kalau kamu selalu menyelam, maka tidak bisa rekam peta rute GPS. Tapi kalau kamu berenang di permukaan, rute GPS akan tetap terekam walau posisi tangan berada di dalam air beberapa detik ketika melakukan stroke atau tarikan. Lagi pula, Amazfit T-Rex tahan air 5 ATM itu setara dengan 50 meter tekanan air, bukan 50 meter kedalaman aktual. Jadi aman dipakai berenang tapi tidak untuk diving. Info tambahan, Amazfit T-Rex mendapat sertifikasi militer 810G yang tahan semprotan air garam, jadi seharusnya aman dipakai di daerah laut atau pantai. Demikian video kali ini, semoga bisa berguna untuk seseorang walau mungkin kita masih belum bisa renang lagi dalam waktu dekat ini. Kita doakan semoga kondisi seperti ini bisa cepat dipulihkan. Terima kasih sudah menonton.